Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Septiarini dan di sebelah saya Sri Handayani dan di sebelah kiri saya Desi Indra Smidianti. Kami di sini akan menampilkan video tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor, kemudian Ibu Sri Handayani sebagai Coach dan Ibu Desi sebagai Coaching. Selamat menyaksikan. Coaching dalam pendidikan. Coaching adalah proses interaksi antara seseorang pelatih atau lebih dikenal dengan coach dan klien atau coachee dengan tujuan membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Coaching berbeda dengan pengajaran atau pelatihan yang lebih berfokus pada peningkatan keterampilan teknis atau pengetahuan yang spesifik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sistem Among yang terkenal yaitu Ing Ngarso Sumpulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Konsep ini sangat berkaitan dengan coaching dalam konteks pendidikan. Seorang coach menjadi teladan bagi coachee, baik itu murid maupun rekan sesama guru, membantu mereka membangun semangat dan memberi dorongan untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Ada 4 hal dalam paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus kepada coachee, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang dan masa depan. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Hubungan antara dua atau lebih pihak yang saling menguntungkan, di mana masing-masing pihak bekerja sama dengan cara yang seimbang dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sama. Yang kedua adalah proses kreatif. Suatu proses di mana seseorang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan pemikiran inovatif yang untuk menghasilkan ide-ide baru atau solusi untuk masalah yang ada. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi diri, mengembangkan kemampuan atau kapasitas seseorang seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 3 tahapan pada coaching untuk supervisi akademik yang akan dilakukan oleh supervisor kepada coachee. Tahapan pertama adalah pra-observasi, di mana di sini supervisor akan berwawancara kepada coachee apa yang ingin dilihat dari kegiatan coaching yang dia lakukan. Kemudian observasi. Di sini supervisor melihat keadaan coaching yang dilakukan oleh coach dan coachee. Setelah itu, tahapan yang terakhir adalah pasca observasi, di mana di sini supervisor akan merefleksikan hasil pengamatannya pada kegiatan observasi, kemudian melakukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coachee. Berikut adalah kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Tia, alhamdulillah baik sehat Bu Tia. Alhamdulillah sehat Bu Sri. Oh iya, kemarin Bu Sri sempat menelpon saya, katanya Bu Sri hari ini mau melakukan coaching, benar Bu Sri? Iya benar Bu Tia, hari ini saya akan melaksanakan coaching Oh, kalau boleh tahu dengan siapa Bu Sri? dengan Bu Desi. Oh gitu. Jadi apa yang dapat saya bantu Bu? Saya ingin Ibu mensupervisi saya terkait dengan kompetensi coach yang saya miliki, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Jadi yang ingin Ibu saya supervisi adalah keterampilan Ibu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu? Iya betul Bu. Oke. Menurut Bu Sri, indikator ketercapaian supaya kita disebut dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa Bu? Pertanyaan yang bisa memancing coachee untuk menyampaikan
masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Oh gitu. Jadi indikator ketercapaian menurut Bu Sri adalah ketika si coach dapat menemukan masalahnya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sampaikan ya. Gitu. Iya. Oke. Jadi kalau begitu Bu, Ibu kita langsung supervisi. Ibu langsung melakukan kegiatan coaching. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Sri. Oke, terima kasih Bu. Saya laksanakan dulu ya Bu proses coachingnya. Baik, sama-sama Bu Sri, silakan. Selanjutnya adalah kegiatan observasi yang dilakukan supervisor pada kegiatan coaching. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah baik. Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat Bu Desi. Iya. Oh iya Bu Desi, kemarin pas di sekolah Ibu Desi bilang mau ngobrol-ngobrol nih, ada apa nih? Iya Bu Sri, sebenarnya saya ingin sedikit cerita sama Bu Sri. Ah, Bu Sri ada waktu hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya ada waktu. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Saya ingin Bu, cerita-cerita tentang saya sedikit ada permasalahan sih Bu di sekolah saya Bu. Itu terutama di pembelajaran saya Bu. Itu. Kira-kira masih ada yang lain yang Ibu harapkan dari obrolan kita selain itu? Saya ingin mencari solusinya Bu. Saya ingin dibimbing mencari solusinya Bu. Karena saya sendiri, saya pikir-pikir tetap aja buntu pikiran saya ini Bu. Gak ketemu solusinya. Oke, Bu Desi, permasalahan apa nih yang sedang Bu Desi hadapi? Jadi gini loh Bu, di sekolah saya itu masih sering sekali terjadi pembulian Bu. Pembulian, nah bentuk pembuliannya seperti apa Bu? Pembuliannya itu lebih cenderung ke pembulian verbal sih Bu. Kalau pembulian secara fisik itu sudah jarang ada, tapi itu kayak jarang sekali gitu Bu. Jadi lebih ke pembulian verbal sebenarnya. Oh iya. Kalau boleh tahu Bu, contoh pembulian verbal yang terjadi di sekolah itu seperti apa? Jadi pembulian verbal yang anak-anak biasanya lakukan itu kayak saling mengolok-olok Bu. Anak-anak itu sering saling mengolok-olok, kemudian sering memanggil-manggil nama-nama memanggil temannya itu ya nama orang tuanya Bu. Misalkan Gimana kabarnya? Joko, Saparudin, Itu padahal nama orang tuanya ya? Iya. Jadi hal itu malah nanti justru akan menimbulkan perkelahian gitu Bu. Nah, kira-kira apa saja yang membuat murid-murid di sekolah Ibu itu melakukan pembulian atau terutama pembulian verbal terhadap teman-teman? Sebenarnya kalau menurut saya sih Bu ya, anak-anak itu melakukan itu niatnya bercanda Bu. Awalnya niatnya bercanda Bu. Jadi hanya mereka menganggap itu suatu bercandaan. Padahal itu merupakan suatu pembulian ya. Jadi karena anak tidak tahu kalau itu merupakan pembulian, jadi mereka menganggapnya bercanda. Jadi hal itu terus berlangsung gitu aja Bu. Cut. Ulang lagi ya dari awal ya. Bu Desi, kondisi yang ideal itu yang seperti apa? Maksudnya kondisi yang tidak ada pembulian itu seperti apa? Jadi saya inginnya ya Bu, kondisi ideal yang ada di bayangan saya itu sekolah itu kondusif. Kalau masih ada pembulian, walaupun itu hanya pembulian verbal, itu nanti akan mengakibatkan perkelahian yang membuat lingkungan sekolah itu jadi lingkungan yang tidak aman dan nyaman Bu. Jadi menurut Bu Desi, kalau masih ada pembulian verbal itu akan mengakibatkan perkelahian antar murid. Iya, ya, jadinya ya, Bu. bukan hanya pembulian verbal lagi kan Bu, nanti malah mengarah ke pembulian secara fisik Bu. Jadi lalu bagaimana supaya murid-murid itu tidak melakukan pembulian di lingkungan sekolah? Sebenarnya yang harusnya dilakukan, langkah pertama yang harus dilakukan sih sebenarnya memberitahu anak ya Bu ya, memberitahu anak kalau hal seperti itu tuh merupakan pembulian gitu,
bukan hanya bercandaan itu kalau si A, si B sama-sama tertawa, tapi kalau yang si A aja yang tertawa, si B-nya menderita kan itu namanya bukan bercanda ya Bu ya, itu masuk ke pembulian ya Bu ya. Oke, gitu ya Bu ya. Oke, jadi apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi di sekolah ini? Apa ya Bu ya? Sepertinya saya harus melakukan sosialisasi ke anak-anak ya Bu ya, ke murid-murid tentang bullying ini Bu. Jadi langkah utama yang akan Ibu Desi lakukan yaitu melakukan sosialisasi tentang bullying kepada anak-anak. Nah, setelah ada rencana, kira-kira mau mulai dari mana ini Bu? Boleh segera mungkin Bu. Segera mungkin. Iya. Mulainya dari mana? Saya pertama-tama mungkin saya akan menemui kepala sekolah ya Bu ya, kan karena ketika kita mau membuat program kan harus dengan usul dengan persetujuan kepala sekolah. Betul Jadi sekali. saya akan menemui kepala sekolah untuk berkonsultasi dengan beliau, kemudian saya akan sosialisasikan juga dengan rekan-rekan sejawat Bu, dengan teman-teman guru yang lain Bu. Baru nanti akan saya sosialisasikan ke murid-murid. Seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana komitmen Ibu Desi terkait dengan rencana yang telah Ibu buat tadi? Komitmen saya akan segera melaksanakan rencana saya ini Bu. Kalau bisa besok saya mulai menemui kepala sekolah Bu, dan kemudian saya juga akan segera sosialisasikan kepada rekan-rekan saya itu setelah ada hasil dari pertemuan saya dengan kepala sekolah besok Bu. Baik Ibu. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu supaya rencana Ibu itu bisa tercapai? Nah, saya sih mengharapkan bantuan dari seluruh pihak sekolah ya Bu, seluruh warga sekolah, karena program ini kan harus dengan kolaborasi dengan seluruh pihak sekolah gitu Bu. Jadi yang Ibu Desi harapkan adalah dukungan semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu artinya ya dari pihak kepala sekolah, dari guru, dari murid itu sendiri, bahkan mungkin dari orang tua murid. Iya Bu, Seperti itu. iya Bu. Oke, Saya harapannya seperti itu Bu. Kira-kira kapan Bu Desi akan memulai rencananya? Setelah mendapatkan, besok kan saya akan menemui kepala sekolah Bu. Setelah saya mendapatkan ACC atau persetujuan dari ibu kepala sekolah dan mendapatkan dukungan dari rekan-rekan guru, maka saya akan segera membentuk ini Bu, agen bullying. Agen bullying itu nanti akan saya ambil dari anak-anak. Kira-kira minggu depan lah Bu. Oke, kira-kira minggu depan ya Bu. Oke Bu Desi, kita udah ngobrol banyak nih. Iya loh Bu Sri. Nggak terasa ya Bu ya. Iya. Sudah lama kita ngobrolnya. Kira-kira apa kesimpulan dari obrolan kita hari ini Bu Desi? Jadi kesimpulannya saya mendapatkan solusi Bu untuk masalah bullying verbal ini. Bu. Jadi saya akan mensosialisasikan tentang bullying ini ke murid-murid. Oke, jadi itu kesimpulan yang kita obrolkan kita hari ini ya Bu Desi. Terima kasih ya Bu Sri, karena Bu Sri jadi saya terpikirkan rencana-rencana itu gitu atas bimbingannya Bu Sri. Sama-sama Bu Desi, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai Amin. harapan ya Bu Desi ya. Amin. Oke Bu Desi, saya tunggu kabar baiknya. Baik Bu Sri, nanti saya akan cerita-cerita lagi. Terima kasih ya Bu, selamat Sama-sama. siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah wawancara pasca observasi antara supervisor dan coach. Alhamdulillah proses coaching sudah selesai ya Bu Sri. Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Oke. Jadi bagaimana Ibu menilai tips Ibu sendiri terkait performa tadi coaching? Kalau menurut saya sih, saya sudah mengajukan pertanyaan sesuai yang berbobot sesuai dengan alur kita. Gitu. Kalau begitu, jadi saya tadi
mengamati juga Bu, jadi boleh tidak saya menyampaikan apa yang menjadi pengamatan saya tadi? Oh boleh Bu, silakan Ibu. Oke, saya tadi mengamati bahwa secara Ibu telah memahami bahwa dan mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap Koci, sehingga terlihat Koci tampak mengalir begitu ketika bercerita kepada Bu Sri. Kemudian Bu, nah ketika itu pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan frekuensinya begitu Bu. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Menurut saya sudah sesuai Bu. Baik, boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Bu? Boleh, silakan. Ya, saya mengamati bahwa tadi Ibu telah menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga terlihat bahwa Koci itu merasa nyaman untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Bu Sri. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga merupakan pertanyaan terbuka yang tidak ada asumsi bahkan asosiasi. Menurut saya Bu Sri, dari skala yang Ibu berikan tadi dari 1 sampai 10, Ibu Sri bilang Ibu Sri ada di angka 7, tapi menurut saya Ibu Sri ada di angka 9. Alhamdulillah. Tapi ada kekurangannya Bu Sri. Ya, Namun saya melihat bahwa hal-hal yang masih dapat dikembangkan dari Bu Sri adalah untuk frekuensi pertanyaan yang diajukan kepada Koci itu dapat dengan frekuensi yang lebih banyak dan pertanyaan terbuka yang lebih bervariasi begitu Bu Sri. Bagaimana kalau pendapat Ibu? ya, terima kasih masukannya Bu Tia. Untuk kedepannya saya akan mencoba untuk lebih dari inilah. Saya akan berlatih untuk kedepannya untuk coaching berikutnya lebih baik dari hari ini. Oke. Dari hasil yang tadi sudah Ibu lakukan, apa yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan, saya bisa memancing Koci untuk menyampaikan unek-uneknya lah istilahnya gitu. Oke, untuk kedepannya Bu, ini untuk kedepannya rencana kita tindak lanjut. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang mau Ibu kembangkan? Ya, setelah hari ini saya mencoba kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk kedepannya saya akan mencoba kompetensi menjadi pendengar yang baik. Karena menurut saya menjadi pendengar yang baik itu sangat penting untuk kegiatan coaching, sehingga kita bisa komunikasi yang timbal balik lah, feedbacknya itu bagus karena bisa menjadi pendengar yang baik. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Tia. Seperti itu Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan potensi itu ke depannya? Saya akan terus belajar dan berlatih. Tidak hanya cukup 1 kali ini saja, mungkin nanti untuk kedepannya saya akan mencoba bersama dengan teman sejawat saya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu kita sudah panjang lebar nih Bu tentang supervisi hari ini. Semoga kedepannya kita bertemu dalam keadaan yang lebih baik, kemudian Amin. kemampuan kita terus berkembang dan kita menjadi supervisor yang lebih terdidik lagi ya Bu ya ke depannya. Oke, kalau begitu kita cukupkan supervisi kita dan obrolan kita ini Bu. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih ya Bu Sri. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video dari saya. Terima kasih.